Hai, gue Yako dan gue seorang rapper. Gue pertama kali terpapar dengan hip hop itu di tahun 90-an. Pada saat itu yang pertama kali gue lihat adalah breakdance ya. Di kalangan anak-anak muda itu kalau dulu namanya tari kejang. Ada Septian Dwi Cahya salah satunya. Terus kemudian barulah di radio, tapi di situ gue belum tertarik untuk melakukannya, untuk ikutan tren tari kejang tersebut. But then, waktu di radio yang pada saat itu merupakan satu-satunya media selain TV dan majalah, radio itu banyak putar lagu-lagu dan gue sangat suka mengikuti lagu-lagu baru itu dari radio. Mereka memutarkan lagu-lagu dari Naughty by Nature, terus kemudian Randy MC, Public Enemy, Rage Against the Machine. Gue inget banget pertama kali denger justru mungkin Rage Against the Machine yang Bomb Track itu 91. Dan juga ada Kid Rock dulu dengan lagunya Back from the Dead. Nah itu gue papar deh dengan lagu-lagu tersebut ya lewat radio. Any radio waktu itu di Surabaya memutarkan lagu rap. Dari situ gue mulai ngulik, ini apa sih kok keren banget ya. Begitu lo denger musiknya, lo langsung bisa nodding aja gitu. Kayak automatically nodding your head. That's a good question. Kenapa hip hop? I think it's pertama kali yang bikin gue pingin fokus ke situ is because itu tadi sih energi yang dikasih gitu. Saat itu jujur gue belum terlalu dengerin lirik karena semuanya dalam bahasa Inggris. Gue masih susah payah mengerti Inggris pada saat itu sehingga gue bener-bener ngikutin irama-nya, ngikutin ketukan, ngikutin beatnya banget lah. Kok gue dapet energi yang beda ya dari sini. Itu kayak bener-bener berlebih yang gue bisa relate gitu. Gue bisa nyambung kayak satu frekuensi aja udah. So kalau bilang kenapa hip hop, it's like I think it's just different. The energy yang mereka kasih ke gue bisa satu frekuensi. Kayak hip hop gives me a lot of influence, like big impact banget sih. It's the hustle mentality. It's a hustle mentality, bukan toxic yang kayak working hard gitu, tapi I always believe is in working smart. Tapi emang you have to hustle. Lo harus hustle untuk dapetin yang lo mau gitu. Ibaratnya hustle-nya ini kayak lo ketuk misalnya satu pintu, pintunya nggak kebuka ya lo ketuk pintu lain. Lo cari cara lain untuk bisa dapetin yang lo mau. Nah hip hop tuh ngajarin gue itu. Karena dari awal kayak dengerin musiknya aja udah kayak lo mesti belajar banget. Nih apa sih ngulik satu persatu liriknya dalam bahasa Inggris ya kan. Terus di saat itu juga satu-satu yang lo bisa pakai kamus bahasa Inggris gitu kan. Mesti lihat dulu satu persatu ini artinya apa. Belum lagi kalau mereka kasih idiom-idiom, metafor-metafor. Itu aja udah hustle untuk cari the real meaning. Nggak ada tuh genius. Kalau sekarang ngulik lirik hip hop itu kan ada genius ya. Dulu nggak ada. Satu. Terus kemudian gue ngelihat emang sebenarnya hip hop itu kan awalnya dari ekonomi kelas yang ini ya pekerja kecil gitu. Mereka berusaha untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. They sell drugs and they fight gitu. Profesi gue, gue yang pasti profesi tidak lekang itu adalah seorang ibu. Dari seorang anak yang sangat musikal berumur 15 tahun. Terus kemudian gue juga bekerja di SAE Indonesia sebagai Head of Academic dan juga dosen. Lalu sampai sekarang gue juga masih jadi Program Director ya Fluffs, festival hip hop, salah satu festival hip hop di Jakarta. If there's anything that I can do dan gue bisa melakukannya atau paling tidak gue mencoba sesuai dengan passion gue, kenapa enggak gitu. Jadi produser untuk sebuah kompilasi, I would like to do that karena salah satu mimpi gue juga pengen bikin kompilasi
rapper semua isinya perempuan gitu. Gue pengen kuliah lagi juga. Banyak ya mimpinya ya. Tadinya profesi gue sebagai dosen dan juga sebagai rapper itu gue cenderung memisahkan. Karena gue pikir yang satu sangat formal, yang satu lagi lebih luas ya, lebih rebel gitu. Along the way ternyata karakter yang emang bukan gue buat-buat ya, kayak gini aja gitu, kayak karakter gue itu emang ya udah seapa adanya ini. Gue suka sama tato dan gue nggak mungkin menyembunyikan itu gitu. Ya udah ngeblend aja dengan sendirinya. Walaupun untuk situasi-situasi tertentu pada saat mengajar mungkin bila dibutuhkan gue menggunakan blazer itu masih jalan, tapi secara gue deliver my materi pengajaran segala macam, gue banyak menggunakan contoh-contoh di hip hop gitu. Dan gue kebetulan ngajar sempat ngajar creative entertainment studies. Salah satu case yang gue kasih lihat ke anak-anak itu ya perkembangan hip hop dari zaman ke zaman. Perkembangan hip hop di lokal dan juga perkembangan hip hop di luar. Kita membandingkan bagaimana hip hop di luar itu sangat syarat dengan all those bling-bling and so on. Tapi juga ada political message, ada social message dan segala macamnya. Kita bandingkan dengan di Indonesia, kenapa kita yang di Indonesia nggak bisa yang kayak all those guns and everything like that gitu. It's totally different. Karena ngomongin creative entertainment studies kan ya ada unsur entertainment, hip hop juga. Walaupun banyak orang yang say no hip hop is not entertainment, tapi like it or not, it's part of the entertainment as well. Readers wanna have fun as much as you do. There's no limitation on what I can and I do. Work hard, pay my bill. Gue juga sering mengundang teman-teman musisi atau rapper-rapper baru ya atau R&B musician itu untuk masuk ke kelas gue juga pegang kelas talent scouting di mana gue minta mahasiswa gue untuk mereview lagu-lagu mereka. In a way musisi baru ini atau rapper-rapper baru ini mereka dapat insight dari Gen Z kan murid-murid mahasiswa gue kan rata-rata Gen Z ya. Mereka dapat insight, terus gue sendiri pun gue bisa tahu nih anak-anak sukanya lagi apa sih gitu loh. Karena gue gue ngerasa gue harus tetap selalu update aja. Gue nggak ngelihat generasi baru itu sebagai kompetitor gue, enggak gitu. But I need to know who they are. Karena apa? Untuk gue bisa tahu apa sih update-nya saat ini. Gue kalau di kelas tuh gue lebih sering sharing dengan mereka dan hopefully dengan gue sharing tentang hip hop gitu ya, all this philosophy, the mentality, karena hip hop sendiri itu kan juga it's a intelligence dan juga movement gitu. Hip is an intelligence, hop is a movement gitu, hop moving dari one to another. Jadi sebenarnya kalau dilihat-lihat relate banget karena dua-duanya berhubungan dengan orang gitu. At the end of the day, semakin kesini, gue semakin sadar dan gue semakin tahu apa yang mau gue komunikasikan. Gue mau banyak membuat teman-teman itu aware tentang isu-isu perempuan, di mana ya salah satunya adalah isu pelecehan dan kekerasan seksual. Kita tahu sendiri ya di Indonesia banyak sekali dan sampai sekarang walaupun undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sudah disahkan pun itu masih banyak kasus-kasus yang terjadi dan tidak terselesaikan. Yang akhirnya ada kasus perkosaan terus kemudian kalau di daerah tuh banyak banget yang solusinya which is not a solution itu dinikahkan. Itu merupakan tindak pidana. Hal-hal itu sih yang banyak gue angkat bahwa perempuan itu banyak menerima bias gender, diskriminasi gender, kekerasan berbasis gender. Pengen gue share itu supaya people aware of it. Sesimpel mungkin catcalling itu it's something yang is not right. Ini menariknya adalah ini kan hal yang banyak dinormalisasi ya, catcalling, bercandaan seksis. Nah di hip hop itu sangat patriarki, sangat patriarkal. Dari sononya
itu udah didominasi sama laki-laki. Think you're getting me sick, girl, you better check your brain. Hands off, keep your hands off me. Hands off. Gue pingin seperti spons aja. Gue menyerap hal-hal baik yang teman-teman lakukan di luar sana. Misalnya contohnya kalau di Jakarta ada Kartika Yahya, gue selalu mengidolakan dia dengan musik-musiknya dia. Kemudian teman-teman perempuan yang baik aktivis, perempuan-perempuan di luar sana. Dan bahkan sebenarnya mungkin yang teman-teman siapapun itu, ya dia punya cerita. Kan tiap orang pasti punya jalan hidup yang berbeda ya. Dan jalan hidup dan story-story teman-teman itu semuanya valid. Kita berjuang, mungkin perjuangan kita beda tapi semuanya punya perjuangan. Nah itu bisa jadi inspirasi gue gitu. Inspirasi perempuan bisa jadi apa yang diingini. Bila kau halangi, ku siap bergerak maju. Itu nggak mudah karena pasti orang mikirin mungkin biasanya hidupnya dia duluan kan, tapi once you dedicate your life to help other people, itu udah levelnya udah tahta paling atas sih. Dan gue mudah-mudahan ya gue bisa pelan-pelan mendedikasikan apa yang gue lakukan untuk membantu orang lain. Momen yang membuat gue memutuskan untuk jadi rapper adalah momen dimana gue ngeliat rapper itu manggungnya keren banget. Dan gue dengerin, mungkin kayak gini nih. Gue sebenarnya nggak, kalau dibilang momen ada satu momen gitu nggak ada. Tapi begitu gue dengar musik rap di radio, terus gue dilihat ada Iwa, gue lihat ada Denada, gue langsung bilang, gue akan ada di posisi mereka someday. Itu gue umur 13 tahun. Dan sekarang gue 45 tahun, I'm still here, I'm still moving, I can't stop, I won't stop, I'm not gonna stop.